to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik-baik ya tentunya. Salam sehat, salam lestari. Hari ini kita merenungkan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari dikasih Tuhan, di dalam teks yang kita baca ini sehubungan dengan dua pribadi daripada Allah Tritunggal, yaitu firman yang kalau kita baca ayat 14 adalah Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, dan Allah yaitu Allah Bapa. Dari dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar apa itu Allah Tritunggal. Khususnya tidak seluruhnya ya, tetapi perenungan ini penting. Kadang-kadang kita memahami Allah Tritunggal itu sesuatu yang sulit, dan dampaknya apa bagi hidup kita, kan begitu ya. Apa sih dampaknya pandangan tentang Allah Tritunggal? Allah kita tuh tiga pribadi, tapi satu hakikat. Di dalam perjalanan akan sejarah gereja ada pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita. Misalnya Arianisme. Arianisme tidak menganggap Allah Tritunggal, tidak mengakui akan Allah Tritunggal, tetapi dia mengakui ada Allah Bapa, Allah yang lebih kecil, yaitu Allah Yesus, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ada berbeda levelnya. Kalau saudara belajar tentang saksi Yehova juga berbeda pandangan dengan kita. Yesus juga adalah Allah yang diciptakan, jadi levelnya lebih kecil ya, lebih di bawahnya daripada Allah Bapa ya. Nah, hal itu berbeda tentu pandangannya dengan kita. Ada lagi yang disebut triteisme, yaitu Allah dengan tiga pribadi tetapi satu sama lainnya tidak satu hakikat seperti pandangan kita. Nah, itu berbagai macam pandangan tentang Allah Tritunggal. Hari ini kan kita membaca dua oknum, dua pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus dan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan lupa kita mempunyai Allah tiga pribadi, tapi satu hakikat. Apa dampaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya tentu besar pandangan ini. Misalnya kalau kita memahami tentang Allah Bapa, kalau konfesi GKI dikatakan Allah Bapa itu Allah yang memelihara, menciptakan ya, Allah yang merawat alam semesta ini. Kita terinspirasi bahwa kita juga adalah orang-orang yang senantiasa merawat kehidupan, bukan hanya alam semesta atau lingkungan, tapi merawat kehidupan, memelihara kehidupan. Apakah kita adalah orang-orang yang senantiasa merawat kehidupan sehingga kehidupan itu menjadi indah, bukan kita mematikan kehidupan ya? Allah Bapa, kita belajar daripada Allah Anak, Yesus Kristus yang berkorban, yang menyatakan kasih-Nya kepada seluruh dunia, yang rela menjadi manusia. Kita belajar bukan hanya konsep bahwa kita pun adalah orang yang mau berkorban demi kebenaran, orang yang mau menyelamatkan sesama, orang yang gak cuek terhadap situasi sosial sekitarnya. Karena apa? Karena jiwa kita sama dengan Kristus, ingin menyelamatkan kehidupan. Tadi kalau Allah Bapa memelihara kehidupan, menjadi jiwa pemelihara, perawat, merawat Allah, merawat kehidupan. Kalau Yesus kita belajar menyelamatkan kehidupan. Dari Roh Kudus atau Parakletos juga
dikatakan bahwa Dialah yang menuntun kita untuk percaya kepada Yesus. Oleh karena itu kita belajar dari Roh Kudus bahwa Roh Kudus akan terus menopang, menguatkan. Kita pun juga orang-orang yang senantiasa menopang kepada sesama. Roh Kudus mengingatkan kita. Kita pun seringkali saling menegur, saling mengingatkan untuk hal yang baik tentunya. Dari dikasih Tuhan, di dalam renungan hari ini adalah tentang Allah Tritunggal yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di konsep, tetapi di hati dan di kehidupan kita sehari-hari. Mari menjadi orang yang merawat kehidupan, yang menyelamatkan kehidupan, dan akhirnya kita senantiasa mengingatkan hal yang benar dan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajari kami melalui Allah Tritunggal supaya style hidup kami juga mengikuti pola ilahi, yaitu Allah yang kami sembah. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati, selamat merawat, selamat menyelamatkan, dan selamat mendukung, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati. Let it be a sweet